Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Asyifa Putri. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai penelitian yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Pengiriman E-commerce terhadap minat beli ulang melalui kepuasan pelanggan pada mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Penjualan e-commerce global telah menunjukkan pertumbuhan yang konsisten selama bertahun-tahun dan dikatakan mencapai 27 triliun US dollar pada tahun 2020. Di tahun 2019, pertumbuhan e-commerce di Indonesia diprediksikan akan naik 8 kali lipat dari tahun yang lalu, dan jumlah transaksi tahun ini sebesar 11 triliun sampai 13 triliun. Namun, seiring berjalannya kegiatan transaksi tersebut, menurut Tempo Media melakukan survei kepada 1027 responden yang menggunakan website maupun aplikasi e-commerce di Indonesia tahun 2019 bahwa website maupun aplikasi e-commerce yang paling banyak dikunjungi seperti Shopee, Bukalapak, Blibli, Tokopedia, dan masih mendominasi menjadi brand e-commerce yang paling diminati oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Diketahui, lebih dari 90% pelanggan di Indonesia menyatakan keluhan dan tanggapan negatif terhadap layanan e-commerce, di mana mencapai 36% konsumen di Indonesia mengungkapkan ketidakpuasan dalam pengalaman pengiriman e-commerce. Namun, pada kenyataannya, kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh pelayanan pengiriman. Kemudian, kualitas pelayanan dan pengiriman yang cepat akan meningkatkan minat beli ulang seorang konsumen. Kemudian, di mana minat beli ulang pada e-commerce tersebut memiliki dampak yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi pada industri e-commerce ini akan meningkat secara signifikan. Maka kami tertarik untuk melakukan penelitian ini. Penelitian ini melibatkan mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani yang menggunakan e-commerce khususnya online shopping seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, dan Lazada. Yang diketahui bahwa tingkat penggunaan e-commerce mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani atau Unjani cukup tinggi dan cukup tinggi pula untuk masalah keluhannya. Kemudian, identifikasi masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh kualitas pelayanan e-commerce terhadap kepuasan pelanggan pada mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani. Yang kedua, bagaimana pengaruh pengiriman e-commerce terhadap kepuasan pelanggan pada mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani. Yang ketiga, bagaimana pengaruh kualitas pelayanan e-commerce terhadap minat beli ulang. Yang keempat, bagaimana pengaruh pengiriman e-commerce terhadap minat beli ulang. Yang kelima, bagaimana pengaruh kualitas pelayanan e-commerce terhadap minat beli ulang melalui kepuasan pelanggan pada mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani. Yang terakhir atau yang keenam, bagaimana pengaruh pengiriman e-commerce terhadap minat beli ulang melalui kepuasan pelanggan pada mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani. Kemudian untuk maksud dan tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan e-commerce terhadap kepuasan pelanggan pada mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh pengiriman e-commerce terhadap kepuasan pelanggan pada mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan e-commerce terhadap minat beli ulang pada mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani. Yang keempat, untuk menganalisis pengaruh pengiriman e-commerce terhadap minat beli ulang pada mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani. Yang kelima, untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan e-commerce terhadap minat beli ulang melalui kepuasan pelanggan pada mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani. Yang terakhir atau yang keenam, untuk menganalisis pengaruh pengiriman e-commerce terhadap minat beli ulang melalui kepuasan pelanggan pada mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai kegunaan penelitian. Nah, kegunaan penelitian ada dua, yaitu kegunaan akademis dan kegunaan praktis.
Untuk kegunaan akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu manajemen pemasaran, khususnya yang berkenaan dengan pengaruh kualitas pelayanan dan pengiriman terhadap minat beli ulang melalui kepuasan pelanggan, serta diharapkan dapat menjadi referensi dan inspirasi bagi peneliti di masa yang akan datang. Kemudian untuk kegunaan praktis, yaitu penelitian ini dapat membantu para peneliti dan praktisi memahami pentingnya kualitas pelayanan dan pengiriman dalam menggunakan e-commerce sebagai sarana belanja online di sekitar Cimahi Selatan, dan memberikan wawasan dan merancang layanan pengiriman e-commerce yang tepat untuk memuaskan dan menarik pelanggan di Indonesia. Selanjutnya, untuk kerangka pemikiran ada definisi. Yang pertama, definisi kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan adalah membandingkan harapan konsumen dengan persepsi konsumen terhadap kinerja layanan kepada perusahaan seperti ketepatan dan media penyampaian untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Itu menurut Yingxia Chao et al. Pada tahun 2017. Kemudian, definisi pengiriman adalah suatu rantai persediaan yang menjadi bagian penting untuk menyiapkan dan mengirimkan barang kepada konsumen. Itu menurut Yunarto tahun 2006. Kemudian, kepuasan konsumen adalah perasaan konsumen seperti rasa kecewa atau senang yang timbul terhadap kinerja karena membandingkan dan dipersepsikan antara harapan dengan kenyataan dalam sebuah produk dengan kinerja yang sesuai harapan dan produknya, maka konsumen akan merasakan kepuasan. Itu menurut Hidayatullah pada tahun 2019. Kemudian menurut Corin et al. Pada tahun 2004, minat beli ulang adalah perilaku konsumen yang merespon positif apa yang diberikan oleh perusahaan, menginginkan untuk melakukan pembelian dan konsumsi kembali pada suatu produk. Di mana pembangunan hipotesisnya itu, untuk hipotesis yang pertama yaitu kualitas pelayanan e-commerce berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Nah, ini dibangun oleh penelitian terdahulu yaitu menurut Nurizan dan Abdullah pada tahun 2010 menemukan bahwa persepsi kualitas layanan pelanggan memiliki dampak signifikan terhadap kepuasan yang akhirnya mempengaruhi minat beli ulang. Kemudian untuk hipotesis yang kedua, pengiriman e-commerce berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Nah, hal ini dibangun oleh penelitian terdahulu juga, yaitu penelitian menemukan pengiriman barang sampai rumah pelanggan dengan akurat dan berurusan dengan barang yang dikembalikan secara benar. Itu merupakan dua faktor yang dilaporkan mempengaruhi kepuasan pembeli online. Itu menurut Su pada tahun 2008. Kemudian untuk hipotesis yang ketiga, kualitas pelayanan e-commerce berpengaruh positif terhadap minat beli ulang. Penelitian ini dibangun oleh hipotesis ini dibangun oleh penelitian yang terdahulu yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan untuk meningkatkan minat beli ulang. Ini menurut Faradiba dan Astuti pada tahun 2013. Selanjutnya, untuk hipotesis yang keempat, pengiriman e-commerce berpengaruh positif terhadap minat beli ulang. Nah, ini dimana penelitian terdahulunya semakin tinggi kepercayaan, maka akan semakin tinggi juga minat beli. Kepercayaan yang positif akan mempengaruhi pengguna untuk bertransaksi secara online, sebab mereka yakin bahwa penjual mampu menjalankan kegiatan bisnis online dengan baik dan dapat dipercaya untuk mengirimkan produk yang dibeli kepada konsumen. Itu menurut Thorik pada tahun 2018. Kemudian untuk hipotesis yang kelima, kualitas pelayanan e-commerce berpengaruh positif terhadap minat beli ulang melalui kepuasan pelanggan. Nah, ini menurut Nurijan dan Abdullah menemukan bahwa persepsi kualitas layanan pelanggan memiliki dampak yang signifikan kepada kepuasan yang akhirnya mempengaruhi minat beli ulang. Kemudian untuk hipotesis yang keenam, yaitu pengiriman e-commerce berpengaruh positif terhadap minat beli ulang melalui kepuasan pelanggan. Nah, ini
Menurut penelitian terdahulu, yaitu pentingnya kegiatan pasca pembelian seperti layanan pelanggan, kemudian status pasca afektif, kepuasan pelanggan, perilaku positif yang diakui, dengan peran pasca pembelian khususnya pengiriman yang memiliki dampak terhadap kepuasan pelanggan diyakini akan meningkatkan minat beli ulang. Itu menurut Yingxia Chow et al. Pada tahun 2017. Selanjutnya, ini adalah modal konseptualnya. Modal konseptualnya itu ada kualitas pelayanan sebagai X1, kemudian ada pengiriman sebagai X2, kemudian Y yaitu kepuasan pelanggan, dan Z yaitu minat beli ulang. Nah, di sini ada variabel kontrol yaitu jenis kelamin, usia, dan pendapatannya, di mana H1 tadi kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan, H2-nya pengiriman terhadap kepuasan pelanggan, kemudian H3-nya kualitas pelayanan terhadap minat beli ulang, H4-nya pengiriman terhadap minat beli ulang, H5-nya yaitu kualitas pelayanan terhadap minat beli ulang melalui kepuasan pelanggan, untuk H6-nya yaitu pengiriman terhadap minat beli ulang melalui kepuasan pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nama saya Bunga Prilianti dengan NIM 122. Di sini saya akan menjelaskan mengenai objek dan metodologi penelitian. Objek penelitian di sini, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan dan pengiriman terhadap minat beli ulang melalui kepuasan pelanggan e-commerce, di mana objek pada penelitian ini yaitu pengguna layanan belanja e-commerce, di mana e-commerce adalah media perdagangan elektronik seperti Shopee, Blibli, Lazada, dan Bukalapak. Kemudian di sini ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang kami gunakan yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang dilandasi oleh penalaran deduktif. Yang kedua, penelitian ini mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya masalah yang disebut dengan studi klausal. Kemudian yang ketiga, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji hipotesis terkait dengan masalah penelitian yang telah dirumuskan. Yang keempat, strategi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu strategi survei, mengumpulkan informasi terkait perilaku aktual atau potensial dari sejumlah individu yang mampu mendeskripsikan, membandingkan, menjelaskan pengetahuan, sikap, dan perilaku individu. Dan yang terakhir itu dalam pengumpulan data, peneliti membiarkan dengan sengaja semua peristiwa terjadi secara alami, yang berarti keterlibatan peneliti termasuk ke dalam kategori yang rendah. Selanjutnya, data yang telah terkumpul akan diolah melalui tahap-tahap yang terdiri dari 1. Coding dan entry data, yang kedua editing data, yang ketiga transformation data, yang keempat analisis data dengan menggunakan berbagai uji, dan yang kelima itu ada uji hipotesis. Selanjutnya ada tabel operasionalisasi variabel, di mana pada tabel ini dijelaskan ada variabel, definisi variabel, indikator, skala Likert, dan sumber. Pada tabel operasionalisasi variabel ini, indikator akan digunakan sebagai pertanyaan dalam kuesioner atau acuan untuk membuat kuesioner ke depannya. Variabel yang pertama ada kualitas pelayanan. Definisi variabelnya bisa dilihat di sini dan indikatornya juga bisa dilihat di sini. Skala yang kami gunakan adalah skala Likert dengan itunya interval. Variabel yang kedua ada pengiriman, di mana pengiriman ini penjelasannya ada di sini, kemudian indikatornya juga ada di tabel di PPT ini. Yang variabel ketiga ada kepuasan pelanggan, dan variabel yang keempat ada minat pembelian ulang. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dan sampel atau karakteristik populasi penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani, meliputi pria dan wanita dengan rentang usia 17 tahun sampai dengan 27 tahun yang merupakan pengguna e-commerce untuk mencari dan membeli produk online. Kemudian ada jenis dan sumber data. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti yang digunakan untuk tujuan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari responden sesuai dengan karakteristik populasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh kami adalah tadi kan sudah dijelaskan melalui kuesioner. Akan tetapi kami menggunakan online kuesioner.
atau kuesioner secara online melalui Google Form. Nah, berdasarkan horizon waktu, data tersebut akan dikumpulkan hanya sekali dengan batas waktu tertentu atau biasa disebut dengan cross-sectional. Nah, peneliti akan menyebarkan online kuesioner melalui media sosial seperti Instagram, Line, WA, atau forum-forum tertentu di media sosial lainnya untuk mendapatkan data dan berharap bahwa responden mengisi kuesioner yang telah disediakan oleh peneliti. Di sini ada uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas adalah teknik atau proses yang digunakan untuk membuktikan bahwa instrumen yang digunakan untuk mengukur sebuah konsep benar-benar mengukur konsep. Kemudian ada uji reliabilitas, merupakan aktivitas peneliti dalam memastikan bahwa instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dapat menghasilkan data yang konsisten jika dilakukan dalam lintas waktu yang berbeda. Ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data seperti yang saya jelaskan sebelumnya di slide-slide atas sebelumnya, ada 4 tahap, ada pengkodean data, ada pemasukan data, ada pengeditan data, dan ada transformasi data. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini yang pertama kita harus melakukan uji asumsi klasik, di mana pada uji asumsi klasik ini kita menggunakan uji normalitas, uji multikoliniaritas, dan uji heteroskedastisitas. Kita tidak menggunakan uji autokorelasi. Mengapa? Karena data yang kita gunakan hanya bisa digunakan dalam satu kali atau dalam penelitian ini saja, tidak dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya atau penelitian di masa depan. Kemudian setelah melakukan uji asumsi klasik dan semua hasil pengujiannya lolos, maka kami akan menguji hipotesis menggunakan regresi berganda, di mana regresi berganda pada hipotesis yang pertama dan yang kedua ini untuk menguji pengaruh kualitas pelayanan dan pengiriman terhadap kepuasan pelanggan dengan persamaan Y atau misalnya variabel kepuasan pelanggan sama dengan A konstanta ditambah dengan B1X1 dan ditambah B2X2, di mana X1 itu adalah kualitas pelayanan dan X2 itu adalah pengiriman. Kemudian ada regresi selanjutnya, yaitu untuk menguji hipotesis yang ketiga dan hipotesis yang keempat dengan persamaan Z atau minat beli ulang sama dengan A atau konstanta ditambah B3X1. X1 itu adalah kualitas pelayanan dan B4X2. X2 adalah pengiriman. Selanjutnya, untuk menguji hipotesis yang kelima dan yang keenam, kami akan menggunakan uji Sobel karena kami harus mengetahui apakah kepuasan pelanggan ini mempengaruhi atau memediasi variabel. Untuk hipotesis yang kelima dan yang keenam, kami menggunakan uji Sobel. Mengapa? Karena dengan menggunakan uji Sobel, kami akan mengetahui bahwa apakah variabel kepuasan pelanggan ini dapat memediasi pengaruh variabel X atau kualitas pelayanan dan pengiriman terhadap minat beli ulang. Nah, uji Sobel yang kami lakukan menggunakan free statistic calculator di www.danielsoper.com, bahwa kriteria uji Sobelnya itu membandingkan nilai T hitung dengan T tabel, dimana jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka hipotesis atau hipotesis 5 dan 6 ini dapat diterima atau hipotesis alternatifnya dapat diterima. Kemudian ada uji hipotesis, bisa dilihat pada PowerPoint berikut ini bahwa untuk hipotesis yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan e-commerce atau X1 terhadap kepuasan pelanggan Y. Kemudian yang kedua, pengaruh pengiriman e-commerce terhadap kepuasan pelanggan. Hipotesis yang ketiga, pengaruh kualitas pelayanan e-commerce terhadap minat beli ulang. Yang keempat, pengaruh pengiriman e-commerce terhadap minat beli ulang. Dan hipotesis yang kelima ini, pengaruh kualitas pelayanan e-commerce terhadap minat beli ulang yang dimediasi oleh kepuasan pelanggan. Dan hipotesis yang keenam, pengaruh pengiriman e-commerce terhadap minat beli ulang yang dimediasi oleh kepuasan pelanggan. Di sini juga bisa dilihat ya, ada hipotesis 0 dan hipotesis HA atau hipotesis alternatif. Dan selanjutnya ada lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan atau melakukan penelitian di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Dan waktu penelitian kami yaitu dilakukan pada bulan Januari sampai bulan Mei tahun 2020.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian. Untuk hasil penelitian, yang pertama adalah hasil uji validitas. Uji validitas ini ditujukan untuk mengetahui bahwa item-item pertanyaan tersebut valid atau tidak. Nah, diketahui untuk item pertanyaan dari mulai variabel X hingga variabel Z, diketahui bahwa semuanya valid. Dengan R-tabel, yaitu jumlah respondennya 77 orang, maka R-tabel didapatkan dari DF R-tabel tersebut untuk menghitungnya yaitu N dikurangi K, di mana 77 dikurangi 4, yaitu 73, maka R-tabelnya jika pada tingkat signifikan 0,05-nya itu pada uji one-tailed yaitu 0,191. Selanjutnya untuk hasil uji reliabilitas, di sini ada variabel kualitas pelayanan, pengiriman, kemudian kepuasan pelanggan, dan minat beli ulang. Diketahui bahwa keempat variabel tersebut dinyatakan reliable dengan kriteria R hitung lebih besar, harus lebih besar daripada R tabel. Seperti contohnya di sini kualitas pelayanan dengan nilai R hitung 0,373, di mana lebih besar daripada 0,191 yaitu R tabel, maka item pertanyaan dari variabel X1 kualitas pelayanan adalah reliable atau konstan. Selanjutnya juga seperti itu. Nah, untuk selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Gabriela Thalia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian uji asumsi klasik. Pada tabel pertama, hasil perhitungan uji normalitas data kualitas pelayanan dan pengiriman terhadap kepuasan pelanggan. Nilai signifikansi sebesar 0,200 lebih besar daripada 0,05, yang berarti bahwa data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal. Pada tabel yang kedua, hasil perhitungan uji normalitas data kualitas pelayanan dan pengiriman terhadap minat beli ulang. Terdapat nilai signifikansi sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05, yang berarti bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal. Pada tabel selanjutnya, hasil perhitungan uji multikolenialitas data kualitas pelayanan dan pengiriman terhadap kepuasan pelanggan. Terdapat nilai toleransi lebih besar dari 0,10 dan FEI lebih kecil dari 10, yang mengilustrasikan bahwa tidak ada kolerasi antar variabel independen atau tidak terjadi multikolenialitas. Lalu, hasil perhitungan uji multikolenialitas data kualitas pelayanan dan pengiriman terhadap minat beli ulang. Terdapat nilai toleransi lebih besar dari 0,10 dan FEI lebih kecil dari 10, yang mengilustrasikan bahwa tidak ada kolerasi antar variabel independen atau tidak terjadi multikolenialitas. Pada tabel selanjutnya, hasil perhitungan uji heteroskedastisitas data kualitas pelayanan dan pengiriman terhadap kepuasan pelanggan. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, yang berarti data yang digunakan dalam penelitian terbebas dari heteroskedastisitas. Artinya, tidak terjadi ketidaksamaan varians dari nilai residual. Lalu, selanjutnya hasil perhitungan uji heteroskedastisitas data kualitas pelayanan dan pengiriman terhadap minat beli ulang. Terdapat nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, yang berarti data yang digunakan dalam penelitian terbebas dari heteroskedastisitas. Artinya, tidak terjadi kesamaan varians dari nilai residual. Hasil perhitungan uji regresi berganda data kualitas pelayanan dan pengiriman terhadap kepuasan pelanggan. Di sini terdapat persamaannya Y sama dengan 1,504 plus 0,306x1 plus 0,199x2. Lalu dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Yang pertama, konstanta bernilai 1,504 menunjukkan jika variabel kualitas pelayanan dan pengiriman bernilai 0, maka kepuasan pelanggan akan bernilai 1,504. Yang kedua, koefisien regresi kualitas layanan berarah positif sebesar 0,306, artinya apabila terjadi peningkatan satuan kualitas layanan, maka kepuasan pelanggan akan meningkat sebesar 0,306 satuan. Yang ketiga, koefisien regresi pengiriman berarah positif sebesar 0,199, artinya apabila terjadi peningkatan satu satuan pengiriman, maka kepuasan pelanggan akan meningkat sebesar 0,199 satuan. Hasil uji regresi berganda data kualitas pelayanan dan pengiriman terhadap minat beli ulang. Terdapat persamaan Z sama dengan 0,884 tambah 0,163x1 ditambah 0,172x2.
Maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Yang pertama, konstansa bernilai 0,884 menunjukkan jika variabel kualitas pelayanan dan pengiriman bernilai 0, maka minat beli ulang bernilai 0,884. Yang kedua, koefisien regresi kualitas pelayanan berarah positif sebesar 0,163, artinya apabila terjadi peningkatan satu satuan kualitas pelayanan maka minat beli ulang akan meningkat sebesar 0,163 satuan. Yang ketiga, koefisien regresi pengiriman berarah positif sebesar 0,172, artinya apabila terjadi peningkatan satu satuan pengiriman maka minat beli ulang akan meningkat sebesar 0,172 satuan. Hasil uji Sobel pada gambar yang pertama, diketahui bahwa nilai T hitung kualitas pelayanan sebesar 2,08928,542 lebih besar daripada 1,665707 dan nilai P-value sebesar 0,01834,102 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak, yang menggambarkan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli ulang yang dimediasi oleh kepuasan pelanggan. Pada gambar yang kedua, hasil uji Sobel diketahui bahwa T hitung pengiriman sebesar 3,1669046 lebih besar dari 1,665707 dan nilai P-value sebesar 0,00077035 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak, yang menggambarkan pengiriman berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli ulang yang dimediasi oleh kepuasan pelanggan. Selanjutnya, hasil uji hipotesis. Hipotesis yang pertama, nilai T hitung pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan sebesar 3,761 lebih besar dari 1,665,425 T tabel dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak, artinya kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Lalu, pada hipotesis yang kedua, nilai T hitung pengaruh pengiriman terhadap kepuasan pelanggan sebesar 4,289 lebih besar dari 1,665425 T tabel dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak, artinya pengiriman berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Lalu, pada hipotesis yang ketiga, nilai T hitung pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat beli ulang sebesar 2,510 lebih besar dari 1,665,425 T tabel dengan nilai signifikansi sebesar 0,014 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya, kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli ulang. Untuk hipotesis yang keempat, nilai T hitung pengaruh pengiriman terhadap minat beli ulang sebesar 4,629 lebih besar dari 1,665,425 T tabel dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya, pengiriman berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli ulang. Hipotesis yang kelima, nilai T hitung uji Sobel pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat beli ulang yang dimediasi oleh kepuasan pelanggan sebesar 2,08928,542 lebih besar 1,665707 T tabel, maka H0 ditolak. Artinya, kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli ulang yang dimediasi oleh kepuasan pelanggan. Lalu, pada hipotesis terakhir yaitu hipotesis ke-6, nilai T hitung uji Sobel pengaruh pengiriman terhadap minat beli ulang yang dimediasi oleh kepuasan pelanggan sebesar 3,16690,460 lebih besar dari 1,665707 T tabel, maka H0 ditolak. Artinya, pengiriman berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli ulang yang dimediasi oleh kepuasan pelanggan.
Untuk pembahasannya, yang pertama hasil uji hipotesis. Yang pertama, kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Hasil penelitian ini mendukung gagasan yang dikemukakan oleh Paradiba dan Astuti 2013 yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan untuk meningkatkan minat beli ulang. Dan didukung dengan Nurizan dan Abdullah 2010 menemukan bahwa persepsi kualitas layanan pelanggan memiliki dampak signifikan terhadap kepuasan yang akhirnya mempengaruhi minat beli ulang. Yang kedua, pengiriman e-commerce berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Hasil penelitian ini mendukung gagasan yang dikemukakan oleh Su 2008 menyatakan pengiriman barang sampai rumah pelanggan dengan akurat dan berurusan dengan barang yang dikembalikan secara benar merupakan dua faktor yang dilaporkan mempengaruhi kepuasan pembeli online. Yang ketiga, kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan sejalan dengan temuan Muiz et al. 2019 yang menyatakan bahwa pembelian berulang menunjukkan sikap kelanjutan pembelian terhadap merek produk ataupun jasa yang sama karena konsumen tidak memiliki sikap ketertarikan emosional pada produk atau jasa yang lain. Yang hipotesis keempat, pengiriman berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli ulang. Untuk hipotesis kelima dan keenam, kualitas pelayanan dan pengiriman berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli ulang yang dimediasi oleh kepuasan pelanggan. Sesuai dengan temuan Nurizan dan Abdullah 2010 yang menjelaskan bahwa persepsi kualitas layanan pelanggan memiliki dampak signifikan kepada kepuasan yang akhirnya mempengaruhi niat pembelian ulang. Pentingnya kegiatan pasca pembelian seperti layanan pelanggan, status pasca afektif dalam kepuasan pelanggan, dan perilaku positif yang diakui. Dengan peran pasca pembelian, khususnya pengiriman yang memiliki dampak terhadap kepuasan pelanggan, diyakini akan meningkatkan minat pembelian ulang. Kesimpulan yang pertama, kualitas pelayanan e-commerce berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani. Yang kedua, pengiriman e-commerce berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani. Yang ketiga, kualitas pelayanan e-commerce berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli ulang pada mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani. Yang keempat, pengiriman e-commerce berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli ulang pada mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani. Yang kelima, kualitas pelayanan e-commerce berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli ulang yang dimediasi oleh kepuasan pelanggan pada mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani. Yang keenam, pengiriman e-commerce berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli ulang yang dimediasi oleh kepuasan pelanggan pada mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai implikasi. Untuk implikasi ilmiah, penelitian ini memiliki keterbatasan yang pertama dari sisi karakteristik sampel dan lokus, di mana penelitian ini hanya melibatkan masyarakat Kota Cimahi dengan rentang usia 17 hingga 27 tahun. Hal tersebut belum dapat menggeneralisasikan secara luas karena hanya fokus pada satu wilayah geografis saja. Kemudian, yang kedua, mengenai teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini itu analisis regresi, dan uji Sobel. Oleh karena itu, disarankan bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan analisis lain seperti Structural Equation Model atau SEM. Kemudian, untuk implikasi manajerial, berdasarkan hasil faktor yang paling berpengaruh terhadap minat beli ulang adalah kepuasan pelanggan yang dipengaruhi oleh kualitas pelayanan dan pengiriman e-commerce. Maka dari itu, sebaiknya bagi pelaku usaha yang menggunakan media pemasaran e-commerce harus lebih memperhatikan hal-hal yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Faktor yang paling besar mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah kualitas pelayanan dan pengiriman e-commerce. Diharapkan
para pengelola e-commerce dapat memberikan layanan seperti memberikan pelayanan yang cepat, mudah dalam menghubungi e-commerce cepat dan tanggap dalam menangani masalah, dan memiliki ketersediaan e-commerce dalam membantu e-commerce. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.